Shalom, Tuhan memberkati. Jadi orang percaya berani menabur di tengah kekurangan. Penyembahan terjadi bukan pada saat musik dialunkan, pujian dinaikkan, tetapi penyembahan terjadi pada saat kehidupan kita taat kepada setiap firman Tuhan. Shalom, jemaat Tuhan dari GBS Haleluya Palur, juga sahabat-sahabat yang masih senang dengan mengikuti ibadah online sore hari ini. Mari kita tundukkan kepala, memohon kepada Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang dalam surga, di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebentar kami akan mengadakan ibadah online. Sore hari ini Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang membimbing kami semuanya Tuhan. Sebagai jemaat-Mu, juga jemaat-jemaat yang ada di luar sana Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau pimpin kami, Engkau pimpin pujian, Engkau juga memimpin kami, Engkau juga memimpin. Haleluya Tuhan. Bapak Gembala Zakaria yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau persatukan firman-Mu dengan kami sebagai jemaat-Mu ya Tuhan, sehingga bisa mendengarkan dan mengerti bahasa firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sehingga kami dapat melakukan dan menjadi pelaku firman yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Engkau juga haleluya Tuhan, membimbing kami untuk haleluya mengadakan ibadah online sore hari ini, mulai dari awal, pertengahan sampai akhir. Kiranya Engkau juga persatukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih. Haleluya. Amin. Salam jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam ibadah online pada saat ini. Tuhan Yesus begitu luar biasa terhadap kehidupan kita. Pada saat kita menyembah, pertama terjadi pada saat Abraham diuji ketaatannya. Ya, di dalam Kejadian 22 ayat 5, di sana dikatakan, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini memberikan gambaran terhadap kehidupan kita pada saat ini. Penyembahan terjadi bukan pada saat musik dialunkan, pujian dinaikkan, tetapi penyembahan terjadi pada saat kehidupan kita taat kepada setiap firman Tuhan. Dan itu yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Malam hari ini kita diberikan teladan Abraham ketika Ishak anaknya diminta oleh Tuhan. Dengan setia Abraham memberikan anaknya untuk persembahan bakaran di atas gunung. Itu yang dilakukan Abraham, dan itu tidak gampang bagi saudara. Itu sulit, tapi Abraham melakukannya, dan ini menjadi pemandangan yang luar biasa di hadapan Tuhan. Malam hari ini kita diuji kehidupan kita, keikhlasan kita untuk datang memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan meninggikan Tuhan karena Dia adalah segala dalam kehidupan kita. Haleluya. Ku tinggikan
Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kita angkat pujian. Sungguh besar setiamu Tuhan, sungguh besar setiamu, yang ada sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Oh, didirikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu Tuhan, sungguh besar setiamu, mengasihi sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Oh, ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan terima kasih Yesus. Haleluya. Syukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya.
kehidupan kami. Engkau mengajar kami Tuhan untuk tetap meninggikan nama Tuhan. Malam hari ini Tuhan kami tetap bersuka cita karena Engkau memberikan kemenangan, memberikan kuasa pada setiap kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kuasa dari tempat yang dari surgawi. Haleluya. Haleluya. Ku diberi kuasa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Diberi kuasa Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa, ku pakai kuasa Raja mulia. Bila Allah ada bersama saja lawanku. Besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Syukur Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Kemuliaan-Mu tetap kami tinggikan Tuhan. Sebab Tuhan baik dalam setiap kehidupan kami. Firman-Mu yang menguatkan hidup kami Tuhan. Haleluya.
kuasa menjadikan segalanya. Ajaib perkasa yang diperbuatkan di hadapan segala bangsa, di hadapan segala bangsa, sebab Tuhan baik. Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya selamanya. Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, sebab Tuhan baik. Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, setianya selamanya. Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, bahwasanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya, bahwasanya, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Oh haleluya. Jangan begitu di tempat maha tinggi, Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi Tuhan di tempat maha tinggi, jadi agungkan dan dipuji. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Bumi penuh kemuliaan-Mu.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Shalom, selamat sore Bapak-bapak, ibu-ibu jemaat GBS Haleluya Palur yang masih mengikuti ibadah online ataupun sahabat-sahabat ibadah online dari manapun berada, baik yang berada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Mari kita tunduk kepala sebelum kita belajar tentang firman Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur kau Allah yang baik, Allah yang luar biasa, yang memberi kesehatan pada kami sehingga kami dapat bersama-sama mengikuti ibadah online. Ajarlah kami, didiklah kami sehingga kami dapat menjadi murid-murid-Mu yang mengenal Engkau, yang setia mengiring Engkau. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita masih melanjutkan 2 Korintus pasal 9 ayat 8, ayat 11 dan ayat yang ke-12. Dengan satu tema, siapkan peluru sebelum bertanding. Siapkan peluru sebelum bertanding. Jadi kita kumpulkan peluru-peluru terlebih dahulu, baru nanti kita keluar untuk bertanding. Ayat yang ke-8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Ayat 11. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Ayat 12. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur. Ayat ini untuk apa tuh? Ayat ini menjelaskan bahwa kita harus dapat menikmati kasih karunia Allah di dalam setiap langkah hidup kita. Kenapa? Karena kasih karunia Allah itu selain untuk kita, kasih karunia Allah juga untuk kita taburkan kepada orang lain. Dengan harapan taburan ini nanti tumbuh menjadi kasih karunia yang luar biasa, yang mereka miliki, yang kapanpun dapat mereka gunakan. Nah, jadi kasih karunia Allah harus kita mengerti, harus kita miliki, dan harus kita terapkan dalam hidup. Nah, kalau kita sudah bisa menerapkan, baru nanti ada taburan yang harus kita kerjakan. Nah, sesudah mampu menggunakan kasih karunia Allah, maka Tuhan akan limpahkan berbagai macam kebajikan pada kita dan pada orang percaya. Nah, kebajikan itu apa? Saya buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebajikan itu kebaikan. Jadi orang Kristen yang sudah menikmati kasih karunia Allah, yang sudah mampu menggunakan kasih karunia Allah, harus juga melakukan berbagai macam kebaikan. Sehingga lengkaplah sudah keberadaan kita. Kita sudah memiliki berbagai peluru.
Kita sudah kumpulkan peluru. Tinggal kita siap untuk bertempur. Sesudah kita mampu menggunakan kasih karunia Allah, maka Tuhan akan limpahkan pelbagai kebajikan. Pelbagai kebajikan adalah berbagai perbuatan baik yang harus dimiliki oleh orang percaya, yang harus dibagikan kepada orang lain. Perbuatan baik ini yang menjadi peluru-peluru yang harus kita miliki, lalu kita gunakan untuk melawan tipu muslihat iblis. Dalam 2 Korintus 9 ayat 11, ini bukan ayat hafalan, tetapi ayat yang harus diterapkan, ayat yang harus dilaksanakan. Karena jika hanya dihafal, berarti peluru itu belum kita tembakkan. Kalau peluru belum kita tembakkan, berarti tidak ada gunanya. Hanya nyimpan peluru, tidak akan mendapatkan hasil sesuai dengan harapan yang kita miliki. Kasih karunia Allah yang kita berikan akan membuat kita itu menjadi kaya. Kita memberi kasih karunia itu, lalu kita bertambah kaya dalam kemurahan hati. Suka memberi itu tidak menunggu kita kaya. Melalui kasih karunia Allah, melalui kebajikan ini, pelajaran ini, memberi itu tidak nunggu kita kaya. Tetapi memberi itu akan memiliki rasa sukacita, rasa bahagia dalam kehidupan di saat kita memberi. Tidak harus kaya, tetapi harus menjadi sumber kebahagiaan, sumber sukacita. Jadi begitu saya memberi, entah seberapa banyak saya memberi, sukacita itu muncul. Aneh, orang lain kalau memberi itu pakai dipaksa, pakai terpaksa. Tetapi kasih karunia Allah mendorong kita untuk berani memberi dengan penuh sukacita. Ini harus menjadi ciri anak Tuhan. Ini harus menjadi ciri orang Kristen dewasa. Ini harus menjadi ciri orang Kristen yang haus akan sukacita, yang haus akan bahagia di dalam kehidupan kesehariannya. Mereka berani memberi, mereka berani berperang melawan dunia. Karena dunia selalu mengatakan kalau kamu memberi berarti kehilangan. Tetapi peluru yang kita miliki, begitu kita bidikkan, aku ingin memberi, maka hasil dari pemberian itu sukacita yang melimpah. Jadi orang percaya berani menabur di tengah kekurangan. Rumus dunia tidak ada. Orang kurang ya tiap hari mengeluh. Orang kurang ya tiap hari ya kurang. Tetapi anak Tuhan di tengah kekurangan berani memberi. Ayo jemaat yang dewasa rohaninya, jangan takut, jangan khawatir tentang memberi. Karena dengan memberi ini, peluru yang kita miliki, peluru kebajikan yang kita punyai, peluru kasih karunia Allah yang kita punyai,
kita tembakkan keluar. Kita berperang melawan diri sendiri. Kita berperang melawan tipu daya iblis yang seringkali berbisik di telinga kita, di telinga rohani kita. Mulai hari ini, mari hidup kita diwarnai dengan berani memberi. Peluru pertama. Peluru kedua yang harus kita tembakkan ialah ucapan syukur. Bangun tidur, saya selalu mengingatkan, begitu kita dapat membuka mata, begitu kita dapat menggerakkan tangan kita, begitu kita dapat menggerakkan kaki kita, ucapan pertama, aku bersyukur Tuhan. Aku masih diberi kesehatan dari Tuhan. Aku bersyukur Tuhan, hari ini dengan kesehatan pemberianmu, Engkau siapkan berkat di dalam pekerjaanku. Aku bersyukur Tuhan, dengan aku sehat, aku dapat bekerja, aku dapat memberi pertolongan kepada teman-teman kami yang lain. Jadi peluru kedua ini adalah peluru ucapan syukur. Keadaan apapun Tuhan ajarkan supaya kita mengucap syukur. Jadi ucapan syukur bukan hanya ucapan bibir kita, tetapi ucapan syukur harus keluar dari hati kita. Bahwa kita menghargai berkat Tuhan yang besar. Yang pertama adalah kesehatan. Yang kedua adalah kemampuan untuk melakukan tugas. Dan yang ketiga, kemampuan untuk berbagi, menabur. Peluru kedua ini harus kita tembakkan kepada dunia. Karena dengan mengucap syukur ini, kuasa Allah makin besar pada kita. Maka Tuhan mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Orang mengatakan sulit, tetapi Tuhan katakan, ini peluru yang harus kamu tembakkan, supaya dunia bertekuk lutut kepada kamu, supaya ketakutan, kekhawatiran yang sering kali muncul dalam hidupmu akan jatuh, akan lari pontang-panting dengan ucapan syukur pada kita, pada Tuhan. Maka ada dua peluru yang harus kita miliki. Sesudah dua peluru itu kita miliki, dua peluru ini harus kita tembakkan. Yang pertama, peluru kebaikan hati, peluru suka memberi, peluru bahagia. Kalau aku memberi, harus kita tembakkan. Walaupun kita mengalami kekurangan, tetapi memberi harus kita prioritaskan. Dan yang kedua, peluru sukacita, peluru ucapan syukur harus kita bidikkan sejak awal kita bangun pagi. Mari kita mengucap syukur pada Allah. Sesudah Tuhan izinkan untuk bekerja, mari kita mengucap syukur pada Allah. Sesudah kita melihat teman-teman kita yang hidup di dalam kekurangan, mari kita mengucap syukur karena kita mampu memberi kepada mereka. Jangan hanya menjadi ucapan bibir, tetapi marilah dua peluru ini akan mewarnai kehidupan kita, kehidupan yang diberkati oleh Allah,
kehidupan yang diberikan sukacita oleh Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau telah mengajarkan kepada kami harus penuh dengan peluru kebaikan. Kami harus penuh dengan peluru ucapan syukur. Supaya dengan peluru kebaikan dan peluru ucapan syukur ini, kami dapat menembak tipu daya iblis yang seringkali berbisik pada kami. Meteraikan firman-Mu dalam hati, jiwa, dan roh kami, dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah Bapak Ibu, sebelum kita meninggalkan ibadah online, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, kita di zaman new normal ini harus benar-benar memperhatikan kesehatan. Indonesia sudah bebas COVID, tetapi flu datang menyerang dan juga polusi udara datang menyerang. Maka sangat bijaksana kalau Bapak Ibu masih menggunakan masker di tempat-tempat umum. Lalu yang kedua, ibadah online doakan agar tetap jalan. Ya, karena ibadah online ini kita berikan pada teman kita yang lain. Saya juga pesankan kepada Bapak Ibu yang ikut, share kepada 5 orang supaya Injil ini makin tersebar ke seluruh muka bumi. Lalu ibadah online supaya tetap jalan, doakan kru sehat, semangat. Yang kedua, doakan alat-alat awet. Pengumuman selanjutnya, GBIS Haleluya Palut juga sudah mengadakan ibadah on-site, ibadah tatap muka. Dengan jadwal minggu pagi jam 7 itu ibadah sekolah minggu, minggu jam 9 ibadah umum atau ibadah raya, selesai ibadah raya, ibadah kaum muda dan remaja. Lalu ibadah Selasa itu ibadah pendalaman Alkitab jam 6 sore. Jumat jam 6 sore ada ibadah permata, persekutuan rumah tangga, dan ibadah cabang. Bagi Bapak Ibu yang belum ikut, kami undang supaya Bapak Ibu dapat ikut di dalam ibadah tengah minggu. Nah sekian pengumuman, mari kita tutup di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu yang telah pimpin kami beribadah. Sekarang kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Bapak pimpin berkati bangsa dan negara kami. Terlebih pemimpin negara kami. Bapak berkati beliau, Bapak Presiden Joko Widodo. Berkati beliau dengan hikmat-Mu. Beri kesehatan yang baik Bapak di dalam mengelola negara kami. Pimpin para menteri, pimpin beliau untuk melaksanakan segala tugas-tugasnya. Kami berdoa untuk gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, berkati beliau, RT RW, berkati beliau untuk melaksanakan presiden yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan TNI, Polri, berkati beliau untuk mengamankan negara kami. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan semua ke tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Bapak, kami mengucap syukur Kau telah memberkati ibadah kami. Dan sebelum kami berpisah dalam ibadah online ini, kami berdoa untuk anak kami, Octavianus Indrawijaya. Jamah Tuhan, agar anak kami dapat berdiri, dapat berjalan, dapat berbicara, dan bersaksi tentang hebatnya Yesus dalam pribadinya. Kami bersyukur Tuhan telah angkat tumor
dari Arin. Sehingga Arin sudah bebas dari tumor. Namun Arin masih berharap supaya tulang-tulangnya dikuatkan oleh Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Gito, kedua kakinya juga Engkau kuatkan. Kami berdoa untuk Bapak Petrus Sutresno, beri kekuatan supaya dapat beribadah bersama dengan kami. Ibu Setia Purnomo dan juga Ibu Linda, mohon jamahan supaya kedua ibu kami ini sembuh. Terima kasih Tuhan. Engkau juga telah menjamah Pak Paulus Sugito. Engkau telah menjamah saudari kami Lili. Engkau telah menjamah Ibu Bambang. Engkau telah menjamah Bapak Sriono. Dan engkau telah menjamah Ibu Petrus Sutresno. Mereka masih mohon pemulihan kekuatan mereka. Terima kasih Tuhan. Engkau telah kabulkan doa-doa kami. Sebentar kami akan tinggalkan ibadah online kami. Namun berkat-Mu Kau curahkan. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan, nikmatilah segala berkat yang Allah berikan kepada engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk usaha pekerjaan. Terimalah berkat untuk rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika kita berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta, kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.